Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Krista Naomi Sulalahi dengan NIM 12S25041, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman prosedural yaitu T10, yang dimana pada tugas kali ini merupakan lanjutan dari T09. Nah, di sini pada soal secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer function akan dianulir seluruh penilaiannya. Nah, task pertama itu printing in detail, yang dimana pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama DOM. Kedua fungsi tersebut ditunjukkan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama DOM, mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan DOM print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa student dan asrama DOM, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Task 1A, yaitu printing student data in detail. Berikut adalah perintah yang digunakan. Student print all detail, perintah di atas akan memberikan keluar dengan format berikut ini. Yang dimana ada NIM, nama siswa, tahun angkatannya, jenis kelamin, dan nama asramanya yang ditinggali. Lalu pada keluaran tampilan nama asrama domain di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unassigned. Nah, task 1B di mana printing DOM data in detail. Berikut ini adalah format perintah yang digunakan based on print all detail. Perintah ini di atas akan memberikan keluaran sesuai format yang sama seperti sebelumnya. Pada keluaran tampilan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satupun manusia ditempatkan, satu mahasiswa ditempatkan pada satu asrama, tuliskan 0. Perhatikan contoh berikut. Baik, di sini ada pun contoh inputnya dan outputnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program saya yang pertama. Yang pertama, sudah pasti kita menggunakan header atau library, yang dimana sudah seperti biasa kita menggunakan stdio.h, yang dimana stdio.h ini merupakan standar untuk pemrograman untuk menjalankan input dan outputnya seperti printf dan fget. Lalu selanjutnya ada include string h, yang dimana include string h ini itu untuk memanipulasi string seperti strcnp, strncpy ataupun strcspn. Lalu ada stdlib, yang dimana stdlib ini untuk mengalokasikan memori seperti malloc, realloc, atau attoy. Nah, di sini pun ada typedef enum, yang dimana mendefinisikan tipe data baru gender. Nah, nilai male sama dengan 0 dan female 1. Lalu selanjutnya type struct, yang dimana di sini kita mendeklarasikan di mana NIM dengan tipe data char dengan array 16, lalu juga nama sama juga menggunakan tipe data char, namun menggunakan array 128. Lalu integer year, gender, baru char dom underscore name atau nama dari asramanya menggunakan tipe data char dengan array-nya 64 student. Lalu ada type struct student data integer size capacity atau batas tampung dari asrama. Dan student list. Ini untuk student list. Lalu selanjutnya ke asramanya, di mana time def struct, di mana nama asramanya itu dengan array 64. Lalu kapasitas dari asramanya menggunakan tipe data integer, lalu gendernya, lalu untuk resident count itu menggunakan integer. Lalu selanjutnya type def struct untuk list
dari asrama, ini mana data dari asrama, uh, ukurannya menggunakan data integer lalu kapasitasnya. Lalu sini menggunakan constar yang dimana pada constar ini tuh untuk mengubah enum jadi string untuk output. Lalu selanjutnya menggunakan student list yang dimana pada student list ini tuh untuk menginisialisasi list dan juga sama juga dengan DOM list. Lalu student new ini tuh untuk mengalokasi memori, mengcopy data input ke struct dan default DOM sedangkan unassigned. Nah, selanjutnya adalah DOM denew yang dimana ini juga sama, namun awalannya belum ada penghuni. Lalu void pada fungsi void sadd ini dimana jika penuh kapasitas dikali 2. Relog untuk besar array-nya. Lalu void dadd untuk sama untuk DOM. Lalu selanjutnya kita akan strategi mendobling atau efisiensi. Yang dimana sprint, dprint ini untuk menampilkan data biasa dan detail. Lalu sprint all ini tuh untuk mengloop seluruh data. Nah, di sini kita akan memisahkan fungsi atau modular. Jadi ini pada static ini tuh untuk misalkan string berdasarkan hashtag dan mengganti string jadi strip 0. Nah, untuk format input berbasis delimiter parsing manual lebih cepat. Lalu kita masuk ke fungsi utamanya atau inmin-nya. Nah, inmin-nya ini tuh untuk menginisialisasi penyimpanan data. Lalu while fgets yang dimana while fgets ini untuk membaca input per baris. Lalu line strcpy ini strcspn ini tuh untuk menghapus new line dan if strcmp ini untuk mengstop input. Lalu kita menggunakan parsing yang dimana if smp talk 0 ini tuh untuk menambah student. Lalu untuk DOM add ini untuk menambah asrama, student print all ini untuk perintahnya sama seperti yang lainnya. Di sini saya sudah menjalankan programnya, namun saya akan menjalankannya kembali. Di sini saya akan menyalin input yang disuruh pada soal untuk menghemat waktu. Nah, baik. Di sini menurut saya sudah sesuai apa yang dikeluarkan atau output pada program saya. Yaitu yang dimana pada setiap data dipisahkan menggunakan pipe. Seperti ini mahasiswa, lalu nama mahasiswa, tahun angkatannya, jenis kelamin, dan status asramanya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke task 2. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk mendapatkan mahasiswa student ke asrama. DOM perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dilakukan bila satu masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Lalu kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Lalu mahasiswa pria, male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Lalu berikut adalah format perintah untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama, yaitu best assigned student, student ID, DOM name. Implementasikan fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa student dan asrama dan tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Nah, di sini kita untuk di
Diarahkan untuk memperhatikan contoh. Pada contoh input ini tuh sama seperti sebelumnya, namun di sini kita menambahkan data yaitu male female-nya. Dan di sini sudah dan juga di sini kita menambahkan detail yang dimana kalau untuk silo ini tuh batasnya untuk yang terdaftar 5 dan Mahanaim ini 5 juga dan rata-rata 5 untuk setiap asrama. Baik di sini saya akan mencoba untuk menginput uh, menginput menginput data yang ada seperti yang ada soal. Baik, jadi di sini sudah keluarlah outputnya pada program saya yang dimana menurut saya output yang dikeluarkan pada program saya ini sudah sangat sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Nah, seperti yang di bawah ini, yang mana pada asrama Antioquia ada 5 male dan yang masih terdaftar itu 5. Lalu Silo juga 5 untuk jenis kelamin laki-laki dan belum ada datanya. Lalu Peniel 5 female-nya yang sudah terdaftar itu 2 dan Kapernaum 5 dengan laki-laki dan terdaftarnya 0. Lalu lanjutlah kita ke task ketiga, yang mana moving student into another dorm. Di sini kita diminta untuk memindahkan mahasiswa ke asrama yang lain. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun. Maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2 bila dikondisikan pertama terpenuhi. Sebaliknya akan dirujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3 pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Nah, langsung saja kita uh, ke kodenya. Nah, untuk sejauh ini pada task 3 ini tuh merupakan format yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun perbedaannya itu pada bagian ini, yang mana pada program ini menambahkan juga dari task 2 yang dimana fungsi assign student, yang dimana jika tidak terdaftar pada if tanda seru S ini jika tidak terdaftar maka dia akan kembali. Lalu untuk ini itu untuk menghitung kapasitas dari asramanya. Lalu ini untuk memastikan gendernya ada benar atau belum. Lalu ini itu untuk batas dari nama dari asramanya. Lalu di resident count ini untuk menambah penghuni dari asrama tersebut. Lalu di sini kita lanjutkan untuk task ketiga, yang dimana untuk memeriksa apakah dia sudah memiliki asrama sebelumnya atau sudah pernah menempati asrama tersebut. Nah, pada static DOM ini, si DOM ini untuk memastikan apakah dia sudah pernah atau belum di asrama tersebut. Nah, di sini juga ada fungsi void move existing. Jika sudah pernah, maka dia
eee, akan pindah ke asrama yang baru. Lalu, if the old dorm knew the resident count ini untuk menghitung, residennya dan menghitung kapasitas dari asrama tersebut. Nah, if as gender ini untuk memastikan, gendernya itu benar. Lalu, ini juga untuk menghitung, resident count-nya asrama yang lama. Lalu ini, selanjutnya untuk menambahkan dia ke asrama yang baru. Lalu kita akan masuk ke pointer to function, yang dimana fungsinya itu ada fungsinya itu void move student, yang dimana fungsi ini untuk membahas tentang perpindahan mahasiswa tersebut. Uh, Lalu selanjutnya ada static split, yang mana sama seperti sebelumnya pada kode T yang di 01, yang dimana memisahkan atau men-split fungsi agar lebih mudah dan bisa digunakan kembali. Lalu selanjutnya di sini juga di mana untuk mengakhiri program itu menggunakan triple dash, dan selanjutnya ini itu sama seperti sebelumnya untuk menambah data student, dom add, dan seterusnya. Lalu saya akan mencoba untuk menjalankan program saya apakah sudah benar dengan input yang diharapkan pada soal. Nah, baik, untuk hasil dan outputnya menurut saya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Yang dimana sudah sesuai, dimana di antusias itu dengan kapasitas 5 untuk pria, dan yang terdaftar 4, lalu mamre 5, mil 0, dan belum ada. Lalu Silo 5 untuk pria namun belum ada terdaftar, dan Mahanaim yang terdaftar masih 1, Nazaret 3, dan Peniel itu masih 1, dan Kapernaum untuk perempuan itu masih 1. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Jika saya ada salah kata dalam penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih, Pak.